Iklan elektronik adalah jenis iklan yang ditampilkan atau disiarkan di media, mulai dari elektronik seperti televisi, radio, ataupun platform digital. Kali ini kita akan membahas mengenai materi kelas 5 sekolah dasar, tema 9 tentang ciri-ciri iklan elektronik dan bahasanya. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Sama seperti iklan-iklan pada umumnya, iklan elektronik harus dibuat sekreatif mungkin. Hal ini dilakukan untuk bisa menarik minat dan perhatian calon konsumen terhadap suatu produk yang dipasarkan. Apabila dibandingkan dengan jenis iklan pada media cetak, iklan elektronik bisa menjangkau lebih banyak orang. Pasalnya, pada zaman ini, orang lebih banyak menggunakan media elektronik sebagai sumber informasi pertama. Namun, harga pemasaran iklan elektronik cenderung lebih mahal jika dibandingkan dengan jenis iklan lainnya. Ciri utama iklan elektronik dan bahasanya. Ciri-ciri utama iklan elektronik adalah memiliki karakteristik iklan yang bisa ditampilkan, yaitu hanya sebatas suara atau audio, suara dengan gambar atau audio visual. Iklan elektronik pun mempunyai durasi waktu untuk menampilkan iklannya. Sementara itu, bahasa dalam iklan elektronik harus menarik, mudah dipahami, dan bersifat persuasif atau dilakukan untuk membujuk calon konsumen. Penggunaan bahasa dalam iklan elektronik juga harus efektif agar pesannya dapat tersampaikan dengan mudah. Iklan elektronik juga harus berbahasa sopan, tepat, dan gak boleh menyinggung suatu kelompok tertentu. Ciri-ciri lain pada iklan elektronik diantaranya 1. Memiliki durasi atau waktu yang cenderung singkat. 2. Pemilihan kata dalam iklan elektronik lebih banyak menampilkan informasi penting, misalnya nama dan keunggulan produk yang ingin dipasarkan. Nah, itu dia ciri-ciri iklan elektronik dan bahasanya sesuai dengan Nah, itu dia ciri-ciri iklan elektronik dan bahasanya materi kelas 5 sekolah dasar, tema 9. Berikutnya kita cari tahu tentang ciri-ciri dari puisi yuk. Kali ini kita akan mengenal tentang puisi kontemporer atau puisi kekinian. Jenis puisi ini dipahami sebagai bentuk baru puisi yang ingin melepaskan diri dari bentuk konvensionalnya. Hal ini bisa terlihat dari bentuknya yang gak terikat dengan aturan sebuah puisi dan tujuan pembuatannya yang digunakan untuk menyampaikan gagasan penulisnya. Selanjutnya kita akan cari tahu tentang ciri-ciri dan jenis dari puisi kontemporer. Yuk kita bahas. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Ciri-ciri puisi kontemporer. Tipografi atau bentuk penulisan yang unik. Penulisan kata, baris, dan baitnya gak seperti puisi pada umumnya. Adanya kemacetan bunyi yang hampir gak bisa dibaca karena bisa berupa tanda tanya yang disejajarkan. Penggunaan idiom yang gak lazim atau inkonvensional. Memperhatikan kemerduan bunyi, banyak terdapat pengulangan kata, frasa, dan kelompok kata yang gak wajar. Terkadang ada campuran kata atau kalimat bahasa Indonesia dengan kata atau kalimat bahasa lain seperti bahasa daerah atau bahasa asing. Gaya bahasa paralelisme yang dikombinasikan dengan gaya bahasa hiperbola. Jenis-jenis puisi kontemporer. Puisi mantra. Jenis puisi ini berkaitan dengan salah satu jenis puisi lama, yaitu mantra. Tokoh puisi mantra yang pertama kali memperkenalkan jenis puisi kontemporer ini adalah Sutarji Khalzoom Bahri. Puisi mantra biasanya disajikan untuk menimbulkan efek tertentu, digunakan untuk menghubungkan dunia misteri serta memberikan efek kemanjuran.
puisi beling. Istilah beling berasal dari bahasa Jawa yang berarti nakal atau sulit diatur. Dan kata itu dianggap sangat pas untuk menggambarkan puisi ini. Puisi ini nggak mengikuti aturan dan memiliki beberapa ciri, diantaranya berisi kritik sosial pada pengusaha, bisa digunakan untuk menyindir penyair puisi jenis lainnya, serta adanya unsur kelakar atau humor yang tersirat. Puisi konkret. Jenis puisi kontemporer yang menitik beratkan pada tampilan grafis susunan katanya. Susunannya menyerupai gambar tertentu. Puisi tanpa kata. Jenis puisi kontemporer ini nggak menggunakan kata untuk mengungkapkan ekspresinya, tapi gantinya digunakan berbagai komponen tanda seperti titik, garis, huruf, atau simbol-simbol tertentu. Puisi minim kata. Jenis puisi kontemporer yang minim sekali dalam penggunaan kata, namun dilengkapi simbol lain berupa huruf, garis, ataupun tanda baca. Puisi multilingual. Puisi multilingual adalah jenis puisi kontemporer yang menggunakan kata atau kalimat dalam berbagai bahasa, baik bahasa daerah ataupun bahasa asing. Puisi suprakata. Jenis puisi kontemporer yang menggunakan kata-kata konvensional dan susunannya dijungkirbalikkan sehingga menciptakan kosakata baru yang belum ditemui sebelumnya. Aspek bunyi dan ritme ditonjolkan dan membuatnya jadi mirip dengan puisi mantra karena dipergunakan untuk menciptakan suasana magis. Puisi idiom baru. Puisi kontemporer ini menggunakan idiom baru dan diungkapkan dengan cara yang baru sehingga menciptakan nyawa atau corak yang baru. Idiom yang dipergunakan dalam jenis puisi ini adalah idiom yang jarang dipergunakan sebelumnya. Intinya, puisi kontemporer merupakan bentuk upaya keluar dari aturan-aturan pembentuk puisi itu sendiri. Namun, pada dasarnya, setiap jenis puisi ini tetap digunakan untuk menyampaikan gagasan sang penulis dengan media atau cara yang nggak digunakan oleh bentuk puisi-puisi sebelumnya. Nah, itulah penjelasan tentang pengertian, ciri-ciri, dan jenis-jenis dari puisi kontemporer yang perlu kita ketahui. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!